Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya Pak, ini Pak berkenaan dengan tugas saya sebagai calon guru anak di angkatan 7. Saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah hari ini Bapak, untuk menanyakan tentang dilema etika dan kejujuran moral gitu Pak. Ini pertanyaan yang pertama ini Pak, kalau selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kejujuran moral? Itu kebanyakan ya bukan moral, terjadi pada secara diri. Biasanya indikasinya secara itu nggak bisa, karena saya tidak bisa langsung terjun ke lapangan. Saya selalu kerjasama ya, berkomunikasi dengan pihak kesiswaan, lokasi kesiswaan, seperti SLB dan juga dengan BK, dan juga berhubungan dengan ini juga dengan lokasi humas pada ini. Jadi saya langsung untuk menangani hal itu bisa kita lakukan sendiri. Kemudian kalau di juga pendidik ya dari lokasi mungkin juga tidak langsung serta-merta. Saya perlu adanya konsultasi bersama dengan yang saya anggap ya bisa dipertanggungjawabkan, bisa mampu di dalam sertifikasi dari sekolah sebagai wakil dari orang tua siswa. Jadi selalu saya berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan kedua. Kalau selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar dan sama-sama benar di Bapak, itu gimana Pak? Nah itu mungkin yang menjadi problemnya saya juga tuh ya. Saya selalu berkomunikasi dengan terutama misalkan kalau dengan di kalangan siswa ya, di kalangan peserta didik terjadi tawuran atau terjadi misalkan perkelahian antara pelajar dan sekolah lain, maka saya pasti berkomunikasi dengan yang terkait dengan kepolisian. Nah hal ini bisa diwakili dari Babinsa juga Bu ya, dari Babinsa di tiap desa ada saja terdekat. Kemudian dari pihak orangnya juga Bu ya, ada bisa juga dengan tantibnya, tantibmasnya yang dia mengingatkan di tiap desa. Kemudian saya tidak lupa dengan pihak komite juga Bu. Ya, itu untuk menyelesaikan hal itu Bu. Dan walaupun bagaimanapun ya saya bisa bertindak secepat mungkin, sediak mungkin. Apalagi ini benar yang jelas kalau ada pendidikan moral ya, misalkan ini benar misalnya pasti benar walaupun di sini kalau di pasti sekolahnya, tapi di sini pasti bisa mengambil sesuatu yang kecil yang ringan lah gitu, pasti saya pasti keputusan yang kecil lagi itu yang saya pasang. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan sekarang? Sebagaimana tadi saya tadi itu pasti ya, dengan adanya kasus itu kan Bu ya, dan adanya kasus saya pasti tidak langsung serta-merta ini, tapi kan saya mendikasi kasus dulu, bagaimana kasus salah bisa di situ cari kasus, kemudian juga mengumpulkan data-datanya, ya sampai saya misalkan istilahnya salah ini Bu, salah mengambil keputusan. Tentunya di sini saya memikirkan tadi Bu, risiko yang paling ringan, risiko yang paling kecil gitu ya. Dan juga di sini menurut prosedur yang saya ambil itu berdasarkan aturan yang misalnya dalam pengambilan keputusan, dan akhirnya nanti terakhir itu adalah yang tepat, yang tidak menimbulkan kepentingan atau menimbulkan keputusan sebagai saya lakukan seperti itu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya Pak, ini Pak berkenaan dengan tugas saya sebagai calon guru anak di angkatan 7. Saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah hari ini Bapak.
pertanyaan yang pertama ini Pak, kalau selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Itu kebanyakan ya bukan moral, terjadi pada secara didik. Biasanya indikasinya secara itu nggak bisa, karena saya tidak bisa langsung terjun ke lapangan, saya selalu kerjasama ya berkomunikasi dengan pihak keistimewaan, lokasi keistimewaan seperti SLB dan juga dengan BK, dan juga berhubungan dengan ini juga dengan lokasi humas pada di bisa langsung untuk menangani hal itu bisa kita untuk sendiri. Kemudian kalau di juga pendidik ya dari lokasi mungkin juga tidak langsung serta-merta saya perlu adanya konsultasi bersama dengan yang saya anggap ya bisa dipertanggungjawabkan, bisa mampu di dalam saya dikasih dari sekolah sebagai wakil dari orang tua siswa. Jadi selalu saya berkomunikasi ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan kedua. Kalau selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar yang sama-sama benar Bapak itu gimana Pak? Nah itu mungkin yang menjadi problemnya saya juga ya. Seperti ya saya selalu berkomunikasi dengan terutama misalkan kalau dengan ya kalau siswa ya di kalangan peserta didik terjadi tawuran atau terjadi misalkan perkelahian antara pelajar dan sekolah lain, maka saya pasti berkomunikasi dengan yang terkait dengan kepolisian. Nah hal ini bisa diwakili dari Babinsa juga Bu ya, dari Babinsa di tiap desa ada saja terdekat. Kemudian dari pihak orangnya juga Bu ya, ada bisa juga dengan tantimnya, tantim masnya yang dia mengingatkan di tiap desa. Kemudian saya tidak lupa dengan pihak komite juga Bu. Ya, itu untuk misalkan hal itu Bu. Dan walaupun bagaimanapun ya saya bisa bertindak secepat mungkin, sejak mungkin. Apalagi ini benar-benar yang jelas kalau ada rujukan moral ya, misalkan ini benar misalnya pasti benar walaupun di sini kalau di pasti sekolahnya di sini pasti bisa mengambil sesuatu yang kecil yang ringan lah gitu, pasti saya pasti keputusan yang kecil lagi itu menurut saya pasal. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Sebagaimana tadi saya tadi itu pasti ya dengan adanya kasus itu kan Bu ya, dan adanya kasus nah, pasti tidak langsung serta merta ini, tapi kan saya mendikasi kasus dulu bagaimana kasus salah bisa disitu cari kasus kemudian juga mengumpulkan data-datanya ya, sampai saya bisa kan istilahnya salah ini Bu, salah mengambil keputusan. Tentunya di sini saya memikirkan tadi risiko yang paling ringan, risiko yang paling kecil gitu ya. Dan juga di sini menurut prosedur yang saya ambil itu berdasarkan aturan yang misalnya dalam pengambilan keputusan, dan akhirnya nanti terakhir itu adalah yang tepat, yang tidak menimbulkan kepentingan atau menimbulkan keputusan sebagai penting. Saya rasa cukup. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Ya Pak, Ibu Pak berkata kalau selama ini hal-hal apa saja Pak yang dianggap efektif ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus di mana itu? Yang paling efektif itu ya, karena saya mengikuti operasi dan seperti itu prosedur ya, apa aja ini prosedur setiap aturan itu tadi. Jadi makanya juga seperti saya sebutkan tadi ya, saya yang pertama saya meminta apa isinya
apa istilahnya pendapat dari berbagai pihak ya. Tadi termasuk misalkan ya Wakasek ya kesiswaan, kemudian dari guru BP ya, kemudian juga dari pihak masyarakat di sini ada ketua komite lah gitu. Itu sehingga walaupun tapi kan kalau misalnya kan saya banyak berpendapat itu akan mengakibatkan juga ini akan mempengaruhi terhadap penyelesaian permasalahan, jadi memakan waktu lama. Nah ini saya menunjukkan sini yang mungkin apa istilahnya strategi yang tepat yang bisa menunjukkan risiko yang kecil lagi. Tadi kan tidak menunjukkan risiko yang besar, misalkan menimbulkan kegagalan dan sebagainya lah. Itu yang cukup misalkan saya diwakili misalkan dengan lokasi kesiswaan, kemudian juga dengan apa istilahnya ya, dengan BP, sehingga nanti saya ya tidak apa sih tidak melakukan kalau banyak pendapat saya juga sulit mana yang saya ambil itu mungkin boleh. Jadi kalau untuk permasalahan itu tidak harus semua orang terlibat gitu ya Pak. Kita memilih beberapa orang terus nanti diminta yang penting saya bisa mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang misalkan yang tepat, yang pendapat yang tepat untuk saya jalankan. Kalau dalam kasus dilema etika itu biasanya ada tantangan yang banyak. Dan hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Ini kalau misalkan untuk kesadaran itu sudah biasa Bu ya. Kesadaran itu sudah biasa. Cuman yang saya ini yang menjadi tantangan terbesar bagi saya itu adalah di tahun ini ya presiden tenaga pendidik dan pendidikan. Kalau misalkan melihat gajinya Bu ya, misalkan untuk itu dan itu juga ada PNS dan ada juga ya K3K itu sudah memiliki UMR gitu ya standar dulu regional. Itu yang jadi masalah kan itu udah honor atau misalkan tenaga honor tenaga perikanan atau honor lagi. Itu kalau saya sekarang itu melihat upahnya itu ya jauh di bawah UMR. Ya. Tapi misalkan saya pingin ya menyesuaikan dengan nominal sesuai dengan UMR. Tapi saya bingung juga itu yang jadi permasalahan tantangan saya terbesar. Ya, kalau saya naikkan misalkan sesuai UMR atau bisa standar UMR, gimana kan? Itu kan ada aturannya gitu ya, aturannya bos sekian. Dan juga saya memberikan dengan kebutuhan yang lain. Kalau misalkan saya naikkan dengan misalkan sesuai dengan UMR, kebutuhan yang lain misalkan kan banyak bisa beberapa standar. Yang jadi tantangan terbesar buat kami itu daripada itu juga. Ya kalau misalkan ya saya sebagai presidennya tapi mudah-mudahan saya berharap karena di sini di SMP 2 Cilacap ini tinggal beberapa orang lagi ya PNS guru honor itu tinggal awasan dengan 4 orang lagi, kemudian juga sudah mulai ada yang diangkat walaupun itu harus misalkan keluar dari sini juga ya, tapi alhamdulillah itu sudah dia apa istilahnya udah ada peningkatan kesejahteraan. Cuma saya membuktikan yang belum ya, tapi insya Allah pemerintah juga sekarang sudah apa istilahnya menganggarkan ya, dia bisa diangkat menjadi PNS bisa ketiga kali. Mudah-mudahan untuk tahun depan atau tahun yang akan datang. Ya, alhamdulillah ini Pak, berarti kami punya pemimpin yang juga memikirkan tentang dapur, kan cuma ketika kami kerja harus memikirkannya di kerjaan aja, tapi Bapak alhamdulillah memikirkan kami ternyata untuk hal-hal yang di luar itu ya Pak ya. Nah ini Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada, bentuk dan prosedurnya seperti apa Pak? Sebetulnya ya kalau jadwal saya tidak ada, ya saya tidak buat jadwal karena itu kan sifatnya insiden kabur. Kalau terjadi permasalahan, terutama misalkan contohnya misalkan di kalangan apa istilahnya peserta didik ya siswa, saya itu langsung silakan ya menyelesaikan di tempat dengan bekerjasama dengan ya dengan pihak terkait ya, misalkan
ya aparat desa, kemudian misalkan dengan humas, dengan apa saja kepolisian dan sebagainya. Itu yang saya tidak punya jadwal khusus Bu, tapi jadwal misalkan dalam waktu itu kan enggak, itu sesuai dengan ini. Jadi saya langsung ya misalnya juga itu juga saya kalau misalkan saya kebetulan ada di sekolah ya, saya langsung ke tempat. Tapi misalkan kalau misalkan tidak ada tempat, saya bisa melaporkan kepada lokasi kesalahan dan lain-lain lah. Ya, saya dianggap ya itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa mewakili saya. Jadi secara totalnya mungkin Bapak akan menyelesaikan secepatnya gitu. Nah, iya secepatnya kayak gitu. Karena kalau misalkan dibiarkan itu akan ya berakibat kita istilahnya akan permasalahan kalau dibiarkan gimana Bu? Akan berkembang, semakin merebak kali gitu. Kayaknya kan gitu. Saya juga bingung nanti permasalahannya gitu. Apalagi kalau udah masuk ke atas Bu, misalkan udah tingkat itu juga kan bingung juga lagi. Ya kalau permasalahannya juga berat semakin harus cepat gitu ya Pak ya. Apalagi misalnya kita tahu berat masalah cepat. Pak, kalau adakah seseorang yang selama itu membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Itu yang menurut saya adalah ya ada keinginan dalam diri saya ingin lagi gitu bertanggung jawab ya sebagai kepala sekolah ya jadi ada dalam diri itu ada rasa ingin langsung bertanggung jawab terhadap permasalahan ya. Kemudian juga ya saya melihat misalkan itu terinspirasi dari Rasulullah SAW ya di dalam kehidupannya selalu dirindungi permasalahan ini, tapi ya dia selalu ya dihadapi dengan tenang, dengan bijak, dengan apa istilahnya dan sebagainya. Akhirnya ya segala permasalahannya dia bisa jalani ya. Bahkan kehidupan beliau itu ya banyak di dalam setiap kehidupannya sehingga saya terinspirasi ya minimal lah gitu ya. Kalau misalkan pas ya seperti itu minimal lah misalnya ada misalkan ya istilahnya Bu apa istilahnya sepertinya ada sunnah Rasul yang saya jalankan lah gitu, walaupun tidak pula gitu ya Rasul yang biasanya dijalankan dalam kehidupan biasanya hari-hari belum sekarang. Kalau dari sekolah itu ada ini nggak Pak, ada tim khususnya nggak Pak membantu Bapak? Oh iya itu ada Bu, karena saya juga tadi sebagai katakan tadi ya saya bekerja sama dengan ya pertama saya ada tim khusus pertama yang jadi ada siswa, kemudian DP, kemudian juga humas itu yang untuk masyarakat. Tim saya itu yang solid tadi. Karena dari sini juga kan siswa juga tidak hanya vokasi itu tapi ada stafnya gitu. Kemudian juga BPD juga ada stafnya juga. Jadi ada perwakilan. Dan saya juga dibantu dengan ibu dengan ketua komite selalu itu bantu. Ini adalah menyampaikan. Saya berusaha tidak sudah tepat gitu ya, tepat sasaran, tidak salah mengambil keputusan. Iya. Kalau tidak ada tim khusus saya nanti di mana kan? Sudah ada kesan. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apakah yang dapat Bapak petik dari pengalaman dari yang sudah Bapak sampaikan tadi? Itu pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dalam dilema? Jadi pembelajaran yang sangat berharga yang saya dapatkan. Jadi ini saya belajar dari berbagai pengalaman yang saya laksanakan, sehingga jangan sampai ada istilah kejadian ya suatu kejadian itu terjadi kembali itu saya tidak ingin terjadi kembali ya istilahnya walaupun ini ya juga tapi saya berusaha supaya tidak terjadi. Kemudian juga di sini saya sekali di sini ada yang sampai salah mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusan berarti fatal. Makanya saya berusaha ya, walaupun manusia itu akan bisa kemana-mana ya,
tidak itu daripada apa sih salah dan hilaf juga gitu. Tapi saya berusaha lagi berusaha untuk misalkan mengambil pusatnya saya, walaupun saya mengambil tapi itu dari teori kan itu belum tentu teori kan bagus itu Bu, teori belum kan gitu, tapi dalam pelaksanaan di lapangannya itu kadang-kadang istilahnya tidak sesuai itu yang saya harapkan dengan sesuai itu. Kalau berbeda dengan praktik itu berbeda lah praktik itu. Tapi itu walaupun bagaimanapun ya ada ilmu teori, tapi kan kadang-kadang teori seperti ini tapi praktik lain lah. Kemudian juga yang saya ini kan melihat adalah ya apa sih kebijakan apa sih bisa realisasikan kebijakan yang tepat bisa terrealisasi. Kemudian komitmen saya juga bisa terlaksana. Yang saya apa sih yang saya dapatkan dari pengalaman atau kasus-kasus yang saya jalankan itu. Itu mungkin Bu yang saya bisa apa yang saya bisa berikan ya jawaban-jawaban atau pertanyaan dari Bu, saya jawabannya gitu. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih Bapak, ini wawancaranya ya, dikatakan wawancaranya sangat menarik sekali bagi saya. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari Bapak dengan perbincangan kita beberapa saat tadi. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Bapak sampaikan itu nantinya akan bisa menjadi insight bagi saya, masukan nantinya bagi saya supaya saya dalam ketika sebagai pemberi pembelajaran di sekolah yang di kelas gitu. Jadi ini bisa menjadi masukan bagi saya untuk saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya, dengan mengambil nilai-nilai positif yang tadi Bapak sudah sampaikan. Terima kasih Bapak. Iya. Sama Ibu mudah-mudahan Ibu ya. Juga saya doakan mudah-mudahan Ibu menjadi guru penggerak yang sukses ya, segera lulus lah gitu ya. Amin. Saya harapkan Ibu menjadi betul-betul menjadi penggerak di sekolah ini, terutama untuk menjadi suri tauladan, menjadi contoh ya untuk guru-guru. Jangan sampai Ibu jadi guru penggerak tapi tidak bergerak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Kalau selama ini hal-hal apa saja Pak yang diamalkan Bapak? Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Perkenalkan Pak, saya Erni Wijayati, saya calon guru penggerak dari Angkatan 7 Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini saya mau wawancara dengan Bapak tentang dilema etika atau rujukan moral. Silakan Bu. Baik, Pak. Jadi gini Pak, kalau berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Terima kasih Bu Erni, selamat datang di SMPN 3 Cilacap, guru penggerak Kabupaten Sukabumi ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Amin. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu berkalian dengan bagaimana dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Tentu ini kita harus terlebih dahulu mengamati dulu ya, mengamati, kemudian menganalisa apakah permasalahan ini memang sesuatu hal yang benar dengan yang benar, versi benar dengan yang benar, ataupun misalnya mungkin yang kurang benar atau yang salah dengan yang tidak benar, gitu kan. Nah ini tentu dalam menangani dilema etika dan rujukan moral ini berbeda ya, dalam artian ada tingkat kesulitannya tersendiri. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan-permasalahan, mengamati dengan teliti, baru kita menentukan langkah berikutnya. Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau keduanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Baik, untuk pertanyaan tersebut, dalam mengambil suatu keputusan yang di mana permasalahan itu sesuatu yang dua-duanya benar ataupun salah satu benar yang satunya salah, tentu ini kita harus berpedoman kepada aturan ya, kepada aturan. Jadi yang mana yang paling mendekati kebenaran ya, kebenaran. Memang ada beberapa langkah yang bisa ditentukan. Ini kan ada beberapa pendapat, di antaranya yang mengatakan ada berpikir berbasis hasil akhir. Nanti hasil akhirnya bagaimana? Mungkin yang lebih positif, yang lebih banyak, lebih baik, nah itu yang diambil. Ada juga yang tadi berbasis peraturan ya. Ini peraturan mana yang lebih mendekati dalam artian permasalahan tersebut lebih sesuai dengan aturan. Nah, itu
Kemudian juga ada berpikir berbasis rasa peduli. Artinya ini bisa kita lihat ini kepentingannya ya, kepentingan bagi yang bermasalah itu mana yang lebih utama. Nah, ini bisa dilakukan langkah-langkah seperti itu. Tentu ini kembali lagi ke bagaimana kita istilahnya bisa bernegosiasi dengan tiap-tiap orang yang berkonflik atau bermasalah sehingga mereka mau menerima apa hasil keputusan yang telah diputuskan bersama. Langkah-langkah atau prosedur itu yang biasanya Bapak lakukan itu seperti apa selama ini? Nah, ini langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan ini biasanya pertama kita mengenali nilai yang bertentangan tersebut, nilai-nilainya yang bertentangan tersebut ya. Artinya supaya kita tahu mana nilai yang bertentangan, mana yang tidak. Nah, kalau setelah itu baru kita bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat. Nah, siapa yang terlibatnya ya. Jadi si A, si B, si C kita inventarisir dulu ya. Kemudian mengumpulkan fakta yang relevan. Kemudian kita bisa melakukan pengujian apakah benar dan salah. Nah, itu di antara langkah-langkah yang harus kita tempuh sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang benar-benar istilahnya tidak menyimpang ataupun kesalahannya relatif kecil. Prosedurnya yang biasa Bapak lakukan itu selama ini seperti apa, Pak? Nah, langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam mengambil suatu keputusan ya, terutama dalam situasi dilema etika ya, ini tentu saja ada prosedur yang dilakukan. Pertama kita mengenali nilai-nilai tersebut ya, artinya apakah nilai ini baik, tidak atau bertentangan tidak ya, harus mengenal dulu. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan ternyata kita membenarkan nilai yang tidak benar itu ya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, artinya yang terlibat juga kita harus bisa melihatnya, apakah misalnya mungkin guru ataupun misalnya siswa ataupun warga lainnya ya. Kita kan akan beda sekali nanti menanganinya ya. Kemudian juga mengumpulkan fakta yang relevan. Jadi kita tidak mendengar saja katanya, tapi oh iya kita bisa wawancara seperti ini, mencari informasi yang tepat, bukan hanya kepada satu orang, mungkin beberapa orang, baru nanti kita melangkah kepada hal yang berikutnya ya, diuji apakah itu memang benar atau tidak, baru nanti diambil keputusan yang kita ambil. Nah itu biasanya akan lebih valid ya, lebih bagus. Ini Pak, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk dilema etika? Ya. Jadi hal-hal efektif dalam menangani kasus-kasus dilema etika ya, ini kita dalam pengambil keputusan ini harus menganalisa dulu manfaat-manfaat dan kemungkinan terburuknya. Kemungkinan terburuknya bagaimana, manfaatnya bagaimana. Jadi nanti kita bisa menimbang ya, apakah misalnya permasalahan ini penyelesaiannya bagaimana ya. Karena kalau salah langkah maka hasilnya akan salah ya. Jadi basicnya dari hasil kita mengamati kemudian juga melihat manfaat dan kemungkinan yang terburuknya, manfaat terbaik dan kemungkinan terburuknya, baru nanti kita mengambil suatu keputusan. Nah itu biasa yang dilakukan di sekolah ini. Nah, kemudian Pak, kalau hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil suatu keputusan dilema etika tentu ini berkalian dengan resiko ya. Artinya kalau kita tidak pandai dalam menyelesaikan suatu permasalahan, mungkin nanti resikonya akan misalnya berdampak kepada kita sebagai pimpinan satuan pendidikan ya, ataupun terhadap keputusan yang diambil itu tidak memuaskan ya, tidak memuaskan. Ini itu diantaranya yang merupakan tantangan bagi kita ya, yang harus diminimalkan. Tadi caranya bagaimana, dengan berbagai langkah-langkah yang telah ditentukan seperti yang disebutkan tadi ya. Kita tahu permasalahannya, cari informasinya, kemudian siapa yang terlibat dan sebagainya, baru nanti kita mengambil keputusan gitu Bu. Kemudian gini Pak, kalau untuk pengambilan keputusan pada dilema etika itu, Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus nggak Pak? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki jadwal yang memang saya harus menyelesaikannya pada saat tertentu, pada saat ini gitu bisa. Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Baik, tadi untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika ya, memang ini tergantung kasusnya ya. Kalau misalnya kasusnya atau permasalahannya itu tidak menimbulkan permasalahan yang melebar, yang besar, mungkin bisa langsung kita selesaikan ya. Jadi kalau ada permasalahan, misalnya ada clash atau konflik lah gitu ya, kita panggil selesaikan. Kalau itu misalnya permasalahan tersebut tidak berdampak fatal, tidak berdampak besar. Tapi kalau kita berpikiran bahwa permasalahan ini berdampak besar, berakibat fatal, nah itu tentu kita harus melalui prosedur atau langkah-langkah tertentu. Nah, ini untuk mencegah nanti penyelesaiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau jadwal itu memang tergantung permasalahannya ya. Kalau permasalahan besar, tentu ini akan memerlukan waktu penanganan situasi yang lain dengan kasus-kasus yang relatif kecil. Itu Bu, dalam menangani suatu permasalahan dilema etika. Ya Pak, kalau dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, mungkin kan Bapak tidak bekerja dengan sendiri ya Pak ya? Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam hal pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil suatu keputusan dalam dilema etika, yang pertama pemahaman kita ya, tentang permasalahan itu harus betul-betul matang ya. Kemudian kitanya juga terbuka, dalam artian tidak memihak kepada siapapun yang bermasalah. Artinya nanti tidak ada konflik interest, konflik kepentingan gitu. Karena kita misalnya ada kepentingan ke A, ya seolah-olah permasalahan ini yang si A yang baik ya, gitu ya. Tapi kalau kitanya terbuka dan tanpa adanya kepentingan, ini insya Allah kasus yang kita hadapi pun akan istilahnya seimbang ya, seimbang. Kalau memang benar ya benar, kalau memang salah ya salah. Nah, orang yang membantu kita bisa memanfaatkan. Misalnya kalau sekolah itu kan ada misalnya para wakil ya, kalau ada permasalahan itu kan diajak bermusyawarah ya, wakil kepala dan sebagainya. Kalau ada faktor X atau masalah X, nah itu bagaimana nih? Nah, itu terbuka karena mungkin penyelesaian itu terbaik datangnya dari rekan kita yang memberi masukan ya. Jadi hilangkan rasa ego kita bahwa permasalahan tersebut hanya bisa diselesaikan oleh kita. Ya Pak, tadi sudah disampaikan oleh Bapak tentang kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dalam dilema etika Pak? Pengalaman yang dapat kita petik dari kita menangani permasalahan dilema etika, memang ini sudah bagi saya sangat besar sekali ya Bu ya. Setidaknya kita di sini memahami bahwa permasalahan yang terjadi itu bisa banyak, bisa kemudian juga permasalahan yang bisa luas, bisa sedikit dan sebagainya. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kita nanti dapat ilmu, dalam artian ternyata permasalahan ini tidak semestinya diselesaikan begitu saja ya. Kalau misalnya diselesaikan secara A kurang baik, B kurang baik, mungkin ada opsi di tengah ya. Negosiasi itu ya, negosiasi. Artinya satu dengan yang lainnya itu nanti ada kesepakatan ya, titik temu kesepakatan itu ya. Kalau dalam koordinatnya itu ya, ada titik temunya itu mungkin. Nah, ini keputusan bersama yang dapat kita ambil, dan itu kalau kitanya tidak berani untuk mengatasi ataupun menyelesaikan masalah, mungkin hal seperti itu tidak akan diperoleh. Nah, itu pengalaman yang sangat berkesan dan menjadi pengalaman yang menarik bagi saya itu Bu. Ya, terima kasih Pak. Ini pembicaraan kita tadi ini sudah sangat menarik, dan insya Allah apa yang sudah Bapak sampaikan ini menjadi pembelajaran bagi saya khususnya, dan insya Allah nanti ini akan saya tanyakan di YouTube saya. Saya mohon izin ya Pak ya. Nanti biar pembelajaran yang tadi sudah Bapak sampaikan bisa menyebar lebih luas lagi kepada rekan-rekan yang lain. Ya Pak, terima kasih sekali lagi sama-sama Ibu ya. untuk wawancaranya.
terima kasih. Ya, semoga lancar ya Bu ya ke depannya. Ibu Amin. juga menyelesaikan tugas-tugasnya sukses, tidak ada kendala, dan ke depannya pun apa istilahnya dapat menambah wawasan bagi rekan-rekan yang lain, terutama yang ingin menjadi atau mendaftar sebagai guru penggerak, sebagai apa referensi ya, referensi nanti mungkin bisa dilihat atau dibaca, didengar untuk langkah-langkah pengerjaan berikutnya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih, Pak. Saya Erni Wijayanti. Iya. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini saya akan minta ada insight lah dari Ibu nanti. Ya, insya Allah. Siap. Ini tentang dilema etika dan juga pendidikan moral, Bu. Iya. Ya, Bu. Untuk yang pertama ini saya mau nanyain tentang gini, kan selama ini mungkin ada banyak kasus di sekolah ya Bu ya. Iya. Nah, kalau Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral seperti apa? Kami mengambil berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak. Nah, resiko dari sebuah keputusan pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tapi keputusan harus tetap diselesaikan. Selesai, gitu. Maka kami harus mengambil resiko yang terkecil. Nah, jadi kalau misalkan ada beberapa resiko, misalkan semuanya baik, Ya. berarti tetap Ibu Kan bingung, memilih ya. mana nih yang Ya. paling baik nih. Misalkan ada yang baik, berarti ambil yang terbaik itu. Kalau ada resiko, diambil resikonya yang terkecil gitu ya, Bu, Ya, mungkin ya. ya. Oke. Terus selanjutnya kalau ini Bu, kalau untuk langkah-langkah atau prosedur itu seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Strateginya adalah seperti yang sudah dikatakan tadi, kita berkomunikasi dengan yang lain, kemudian kita mengambil resiko yang terkecil dan prosedur yang sesuai dengan aturan. Nanti Ibu ada kerjasama atau Ya, dengan yang komunikasi lain, ya. dengan orang-orang lain ya Bu ya yang terlibat di dalamnya. Ya. Kalau untuk hal-hal ini ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seharusnya kepala sekolah mengambil banyak pendapat dari banyak orang, Ya. tapi kan pasti memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi untuk lebih efektif lagi, saya sebagai kepala sekolah meminta pendapat dari wakil kepala sekolah, kemudian juga dari komite sekolah karena wakil dari orang tua siswa. Jadi daripada nanti banyak Malah pusing Ribet. nanti ya banyak pendapat. Ya. Mending diwakili oleh beberapa. Dari Ya. beberapa itu kita ambil keputusan karena Ya. mungkin sudah mewakili bagaimana dari segala pihak ya Bu ya. Ya, ya. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan bagi saya yaitu tentang kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik, terutama untuk guru honorer. Karena selama ini yang kerja di pabrik aja, guru pabrik sudah sesuai dengan UMR, sedangkan guru honorernya lebih rendah daripada pegawai pabrik tersebut. Jadi permasalahan bagi kepala sekolah yaitu bagaimana supaya kesejahteraan guru honorer lebih setara dengan UMR. Karena apa, bagaimanapun juga guru itu merupakan ujung tombak pendidikan, ya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu, udah Ibu sudah ikut memikirkan bagaimana rekan-rekan kita gitu ya Bu, terutama untuk yang guru-guru honorer, di mana kita tahu sendiri lah ya Bu ya, namanya beban kebutuhan kan banyak. Iya. Untuk guru honorer, di mana guru itu kita tuh tidak dihadapkan hanya dengan suatu barang gitu ya, tapi kita kan dihadapkan dengan masa depan bangsa gitu ya Bu ya. Iya, bagus sekali. Kemudian kalau ini apakah Ibu memiliki sebuah waktu atau jadwal tertentu kalau untuk pengambilan keputusan dilema etika? Apa langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya secara khusus gitu? Kalau misalkan ada jadwal khususnya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu. Jadi kita yang penting permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, kita ambil risiko yang terkecil. Jadi sesegera mungkin ya Bu ya, selesaikan kalau memang jangan bisa. ditunda-tunda. Karena menunda itu adalah masalah. Justru itu masalah Iya. tambahan. Makin masalah nanti makin panjang. Nah ini Bu, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus terutama dilema etika?
sebaiknya kita mengambil banyak pendapat dari banyak orang ya seharusnya. Cuman pasti memerlukan waktu yang cukup lama. Maka saya berpanutan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun juga beliau adalah beliau selalu mendapat masalah yang cukup besar. Jadi saya terinspirasi untuk mengikuti hidup seperti Rasulullah, yaitu yang banyak mengandung hikmah dari setiap kehidupannya. Sekali Ibu. Jadi dalam segala tindakan Ibu mungkin terinspirasi dari Rasul kita ya Bu ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini Bu, dari semua hal ini kan tadi Ibu udah menjelaskan panjang lebar ke saya Bu, yang menurut Ibu pembelajaran apa sih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Saya belajar dari berbagai pengalaman ya, sehingga jangan sampai terulang lagi yang kasus yang tadi, jangan sampai terulang lagi. Sesekali bila kita mengambil teori karena tapi jangan dipukul rata sama keputusan, karena teori berbeda dengan praktek di lapangan. Kira-kira seperti itu ya. Jangan sampai terulang lagi. Udah kasus ini diulang lagi. Ya. Kalau dari aja nggak jatuh dua kali kalau yang sama ya Bu. Ya baik Bu, terima kasih. Ini pembicaraan kita alhamdulillah menyenangkan sekali. Insya Allah apa yang Ibu sampaikan ini bisa menjadi masukan bagi saya, terutama dalam hal ini saya sebagai calon guru penggerak yang nantinya sebagai pemimpin pembelajaran baik di sekolah maupun di kelas nantinya ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat dan saya izin untuk merekam. Insya Allah nanti bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan bisa mendapatkan ini juga pengalaman buat teman-teman yang lain gitu. Sama-sama, mudah-mudahan proses kedepannya lebih lancar lagi. Amin. Dan cepat lulus. Amin. Sesuai jadwal. Sesuai dengan jadwal. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.